Nah, yang menarik lagi adalah begini, katakan pekerjaan Allah harus. Ya. Itu bukan pilihan. Ya, Tuhan itu tidak begini. Ya, gimana ya? Ya bisa nggak ya? Mau nggak ya? Ya, itu Tuhan itu bukan Tuhan yang enggan. Tuhan itu bukan Tuhan yang malas. Melihat persoalan kita itu Tuhan bukan Tuhan yang enggan, bukan Tuhan yang malas. Pekerjaan Allah ya kalau bisa ya dilakukan dalam kehidupannya lah, kalau tidak ya sudah. Loh tidak loh. Alkitab tidak katakan begitu, dikatakan harus. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan pada malam itu, berbahagialah dan bersukacitalah karena saudara ketemu dengan ayat yang mengharuskan saya dan saudara mengalami pekerjaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan, sorry ya, ini harus. Kalau saudara sakit, harus sembuh. Bukan saya yang ngomong, Bapak yang mengharuskan. Oh tidak, firman Tuhan yang menyampaikannya. Kalau saudara dalam kesulitan keuangan, saudara harus mengalami pertolongan. Saudara harus mengalami terobosan. Kalau kami punya persoalan berdua, kami juga harus mengalami pertolongan Tuhan. Nah, itulah keajaiban daripada Tuhan sendiri. Pada malam hari ini adalah kabar baik untuk saudara dan saya. Lalu saudara tanya, Pak, ujungnya orang buta itu bagaimana? Ya Bapak cerita panjang lebar, yang penting ujungnya bagaimana? Saya akan lanjutkan. Ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, dia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, dia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amen. Saya tidak sempat menceritakan mengenai kenapa Yesus meludah lalu mengaduk dengan tanah. Ya mungkin di lain kesempatan, tapi prinsipnya begini. Prinsipnya adalah apapun persoalan yang saudara dan saya alami, dan kalau malam hari ini saudara mendengarkan akan firman Tuhan ini, saudara bersyukur. Saya sejujurnya ya, sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini pun saya juga jadi katakan, iya Tuhan, aku terima kasih, aku mau mengalami apa yang aku sampaikan malam hari ini. Aku mau mengalami, teman-teman yang ada di studio juga mengalaminya terlebih dahulu, bahwa terhadap persoalan kita, ketika dia melihat persoalan kita, ketika dia melihat masalah, kita katakan pekerjaanku harus dinyatakan di dalam kehidupan. Amin. Betapa melegakannya. Karena itulah malam hari ini Bapak Ibu dan semua saudara, apapun yang saudara alami, persoalan apapun, sebagian dari engkau mengalami persoalan rumah tangga, engkau sedang ada di ujung tanduk, sebagian dari engkau mengatakan, Pak, kami harus bercerai. Tidak ada jalan keluar, saya berbicara dengan suami, saya bicara dengan istri, sepertinya sudah tidak ada titik temu, kami hanya akan tinggal mengurus surat perceraian. Saudaraku, percayalah, kalau Tuhan yang menyatukan, Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa menceraikannya. Amin. Biar malam hari ini Tuhan akan memulihkan hidupmu, memulihkan pasanganmu, suamimu atau istrimu, sehingga ada pemulihan di dalam keluarga. Kalau engkau punya pergumulan dengan anak-anakmu di luar jangkauanmu, apa yang mereka lakukan saudara tidak tahu, apa yang menjadi rencana mereka saudara tidak tahu. Bahkan rasanya kau katakan, Pak, ya, saya sudah kehilangan kendali akan anak saya sudah kehilangan komunikasi dengan anak-anak saya. Apakah Tuhan mau menolong? Ya, firman Tuhan mengatakan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu. Engkau yang mengalami kesulitan keuangan, pekerjaan yang karena pandemi ini, karena COVID ini semua tercerai-berai. Ada begitu banyak pekerjaan yang tercerai-berai, berantakan semuanya. Lalu saudara katakan, Pak, habislah. Tidak.
Pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini ketika engkau bersama-sama dengan saya berdoa, akan ada jalan keluar yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pengertian, Tuhan akan memberikan mujizatnya, bahkan mujizatnya dalam sekejap. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan, saudara akan mengalami bahwa Yesus itu hidup, saudara akan mengalami bahwa kabar baik itu memang menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara semuanya. Karena itulah, malam hari ini kirimkan pokok doa saudara di 0853 1166 5300. Dan saya percaya siapapun saudara mendengarkan apapun pada malam hari ini, firman Tuhan ini akan menyatakan pekerjaan Allah harus dinyatakan, bukan alternatif, harus. Saya juga mau katakan, Tuhan, pekerjaanmu harus dinyatakan dalam kehidupanku, dalam istriku, dalam kehidupan anak-anakku. Amin.